malam kita ini ada kaitannya dengan cognitive flexibility. Topiknya sebenarnya adalah self learning, bagaimana kita selalu belajar dan bertumbuh secara pribadi, ya. Dan ini akan terkait dengan cognitive flexibility, di mana sebenarnya saat kita ingin terus berubah, ya kita harus bertumbuh, kan begitu ya. Kenapa kok kita perlu bertumbuh, nanti kita bahas, gitu. Oke, suara saya jelas nggak? Jelas, Coach. Jelas ya, soalnya Jelas. saya lagi agak sakit kepala, jadi nggak pakai ini dulu. Jelas Oke. kok suaranya. Sebentar ya, sebentar ya. Oke, saya mau cek suara dulu, pengen tahu yang sudah on semua dan sudah ready. Saya ulang salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti banyak yang sudah di lokasi ya, teman-teman. Kita buka saja slide-nya. Slide-nya saya belum. Oke, sebentar ya. Saya lupa slide-nya sudah saya tutup. Saya open dulu. Oke. Kita diskusi tentang sesuatu deh. Profesi apa yang besar 10 tahun yang lalu, tapi sulit berkembang bahkan mati hari ini? Ada yang mau jawab nggak? Sepuluh sampai 15 tahun yang lalu masih jadi profesi primadona gitu ya. Orang nyari, tapi sekarang kalau mau misalnya bisnis di bidang itu atau mau kerja di bidang itu kayaknya enggak deh. Apa kira-kira? Menurut teman-teman? Ada pendapat mungkin? Saya misalnya, saya kasih contoh ya. Bisnis di bidang travel agent yang ngurusin orang beli tiket-tiket pesawat dan tiket hotel. Dulu bisnis yang besar, tapi gara-gara ada Traveloka, bisnis kayak gitu mati. Ada yang punya ide kira-kira bisnis yang dulu primadona mungkin, atau bidang kerja yang primadona sekarang hampir nggak ada. Ada nggak? Bluebird mungkin, Coach. Apa? Bluebird. Oke, mungkin ini bisnis di bidang taksi ya. Kita kalau mau misalnya, aduh saya punya armada banyak nih, saya mau bikin bisnis taksi. Daripada saya bikin bisnis taksi, mending saya sewain buat orang nge-Grab, bener nggak? Daripada saya punya bisnis taksi sendiri kan. Oke. Angkot. Zaman dulu saya punya teman-teman yang dia itu bisnisnya memang jadi pemilik angkot. Jadi sopir angkot itu setorannya ke dia. Wah, itu 10-15 tahun yang lalu menguntungkan sekali itu. Karena penghasilannya harian, bayangin ya. Sekarang siapa yang mau jadi pemilik angkot? Terutama di kota-kota besar. Nggak ada ya. Ada lagi mungkin?
Tebak-tebakan aja. Apalagi? Apalagi teman-teman? Oke, saya balik ya. Apa pekerjaan atau profesi yang 15 tahun yang lalu kita nggak pernah tahu, tapi jadi primadona orang-orang zaman sekarang? Kurir. Kurir. Oke. Ada lagi mungkin? Kurir lagi laku sekarang ya. Freelance. Freelance apa? Bisnis. Oke, freelance. Sekarang orang banyak hidupnya dari freelance. Hidup dari freelance. Kalau zaman dulu kan orang harus punya pekerjaan tetap. Sekarang kita bisa punya freelance di banyak tempat sekaligus. Kan? Pekerjaan apa lagi? Kreator, Coach. Hah? Konten kreator. Konten kreator. 15 tahun yang lalu mana ada konten kreator? YouTuber, selebgram, sosial media spesialis. Ya. Kira-kira 5-10 tahun lagi akan ada profesi baru apa lagi? Nah, ini jadi PR kita. Hari ini nggak ada yang tetap gitu. Dunia itu selalu berubah. Dulu dokter itu profesi primadona. Terus di tahun 2010-an sampai 2020, dokter itu nggak terlalu diminati. Orang mulai beralih dari profesi. Kalau zaman dulu pokoknya pengen jadi dokter keren. Tahun 2010-an nggak keren dokter misalnya. Tiba-tiba di era pandemi sekarang dokter jadi keren lagi. Wah, keren ya. Kita pandemi ini mengubah banyak hal lagi. Kalau dulu guru ngajar di kelas, sekarang guru harus ngajar jarak jauh. Dan itu dipaksa. Jadi hidup kita itu selalu berubah. Berubah dan berubah terus. Makanya zaman sekarang itu orang yang paling kuat, orang yang menang itu bukan yang paling kuat, tapi orang yang paling fleksibel. Ternyata yang bisa survive di era sekarang itu orang yang paling cepat belajar hal baru. Kemarin COVID, ya, bisnis banyak yang hancur, tenaga freelance banyak yang kacau, orang kantoran banyak yang stres, tiba-tiba harus jarak jauh. Tapi yang segera cepat untuk belajar bagaimana membiasakan diri berhubungan jarak jauh, maka dia akan survive dan menikmati era pandemi ini. Yang lambat belajar tertinggal. Pertanyaannya, satu, seperti apakah dunia kita di masa depan? 5 tahun, 10 tahun lagi. Dan kedua, secepat apa kita belajar setelah ini? Itu jadi pertanyaan kita malam ini. Kita belajar dari bayi. Bayi itu, ya ini nggak bayi banget sih ya, ya anak kecil lah. Anak kecil itu kan dulu belajar jalan ya. Pertanyaannya yang ngajarin jalan siapa? Dia sendiri. Dia sendiri. Teman-teman, bayi tidak pernah diajarin jalan sama orang tuanya. Orang tuanya cuma jagain, cuma megangin, ya, cuman meluk kalau dia nangis gara-gara jatuh. Tapi orang tua tidak pernah ngajarin anak untuk caranya jalan. Kamu caranya jalan harus gini, nggak boleh begini, nggak pernah kan? Jadi sebenarnya sejak kecil kita itu sudah dikaruniai kemampuan untuk bisa belajar secara mandiri. Artinya kita ini lahir sebagai makhluk pembelajar. Gitu ya. Kita itu lahir sebagai makhluk pembelajar. Ini sudah kodratnya kita.
Hidup kita selalu belajar. Semestinya kita bisa belajar hal baru. Seperti bagaimana anak kecil belajar, selalu penasaran, ya kan? Selalu penasaran. Tapi pertanyaannya, kenapa kemampuan belajar kita selama ini lama-lama berkurang? Coba bayangin anak kecil. Anak kecil itu kalau ada hal baru dia selalu tertarik. Oke. Kalau ada hal baru selalu tertarik. Tapi orang dewasa kecenderungannya apa? Kalau ada hal baru, apaan tuh? Kita pakai aja yang biasanya. Coba misalnya di tempat kerja kita, tiba-tiba ada usulan-usulan yang nyeleneh. Kira-kira cenderung diterima apa enggak? Cenderungnya ditolak. Semakin dewasa, kita itu semakin menghindari kebaruan dan semakin nyaman dengan status quo. Tapi yakinlah itu yang bikin orang mati. Dalam tanda kutip. Pernah tahu kamera digital? Pasti tahu ya. Perusahaan besar yang dibunuh oleh kamera digital itu salah satunya adalah Kodak. Pernah tahu Kodak nggak? Roll film zaman dulu. Lawannya Fuji Film kalau dulu itu. Ya kan? Wah, di chat tuh. Tahu. Ya kan? Bisnis yang mati gara-gara kamera digital itu adalah Kodak. Kenapa? Gara-gara ada kamera digital, orang nggak mau lagi beli roll film. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya kamera digital paling pertama yang ada di dunia ini ditemukan oleh teknisinya Kodak. Tahun 1975. Penemu dari kamera digital adalah Kodak. Salah satu teknisinya, engineer-nya, ya, dia bikin. Wih, jadi kamera digital, ya kan? Tapi kenapa kok tidak dikembangkan lagi oleh Kodak? Karena saat itu Kodak takut kalau mereka mengembangkan kamera digital itu akan membunuh bisnis yang sudah menghidupi mereka selama ini, yaitu apa? Jualan roll film. Tapi yang tidak mereka sadari adalah kalau tidak mereka yang mengembangkan kamera digital itu, maka orang lain yang akan mengembangkannya. Dan ternyata betul dong. Perusahaan lain yang mengembangkan itu kamera digital. Dia yang kena, dia yang mati. Padahal dia, ironisnya, yang pertama kali menemukan kamera digital. Itu sifat manusia dewasa. Pengennya yang pasti-pasti aja, yang nyaman, yang status quo, yang sudah pasti. Kita sudah pasti hidup dari roll film. Jangan ada yang aneh-aneh deh, yang baru-baru deh, kamera digital apaan sih? Mana ada orang mau pakai? Orang itu maunya itu foto dicetak. Nggak ada orang mau lihat foto di layar komputer itu nggak ada. Gitu bilangnya. Menolak kebaruan. Itu Kodak. Kita juga sama. Ya. Makanya orang yang akan survive dalam karir, pekerjaan, dalam hidup itu adalah orang yang cepat belajar hal baru, cepat meninggalkan yang lama, ya, cepat untuk beralih meskipun itu tidak nyaman. Kalau nggak berubah itu nyaman. Oh, kita udah biasa kok. Kita udah biasa jualan roll film, ya, udah nyaman, udah pasti, udah nggak perlu mikir di jalur distribusinya itu udah jadi semua Kodak. Udah nggak perlu mikir, duit datang. Kalau tiba-tiba ada kamera digital, waduh, kita harus mikir lagi dong, pusing lagi dong kita nanti, ya kan? Nah, status quo. Nah, sekarang gini, saya mau cerita tentang ini teman-teman. Tahu nggak ini apa? Kenapa tiba-tiba ngomongin yang beginian ya?
Waduh, Kapten Tsubasa ya. Kapten Tsubasa. Siapa yang dulu suka nonton Kapten Tsubasa? Lari, lari, lari. Iya. Dragon Screamer. Ya, Dragon Screamer sih yang baru. Yang lama dong. Yang versi lama dong. Ya, yang Dragon Screamer lagi. Ya, oke. Ada yang tahu nggak Kapten Tsubasa itu adalah film? Nah, dia kan berasal dari komik ya. Tahu nggak komiknya keluar tahun berapa di Jepang? Tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan ya. Wah, tahun 89. Tahun 2000. Wah, 90-an. Waduh, baik sekali ya. Kapten Tsubasa itu komiknya keluar tahun 1980. Siapa di sini yang usianya belum sampai siapa di sini yang usianya lebih muda daripada Kapten Tsubasa? Dia keluar tahun 1980. Ya. Coba kalau kita ingat-ingat ya, di filmnya Kapten Tsubasa itu keren banget ya. Di situ diceritakan sekelompok anak-anak generasi emas punya kemampuan sepak bola yang luar biasa. Berbagai jurus tendangan ada di sana. Tendangan macan ada, tendangan elang ada, nggak tahu tendangan ular ada apa kagak ya. Pokoknya segala tendangan aneh-aneh ada semua deh. Saking hebatnya nih anak-anaknya. 1980. Tahu nggak? Tahun 1980 sepak bola Jepang itu kayak apa? Tahun 80 itu dulu di sekitaran tahun 80 itu, saya lupa tepatnya, itu Indonesia pernah main sepak bola lawan Jepang. Dulu kaptennya Indonesia itu Roni Patinasarani, kalau pernah ingat nama itu ya. Roni Patinasarani. Terus setelah jadi pensiun dari pemain sepak bola, dia jadi komentator bola. Ceritanya waktu itu. Waktu itu Indonesia menang 4-0 lawan Jepang. Jadi Jepang tahun 80-an itu nggak bisa main sepak bola. Tapi hebatnya adalah waktu itu saat Jepang tidak bisa main sepak bola, mereka malah bikin kartun dan komik Kapten Tsubasa yang di situ menceritakan Jepang itu punya anak-anak berbakat dalam hal bermain sepak bola. Yang nonton Kapten Tsubasa siapa? Yang sama yang baca komiknya? Anak-anak. Jadi Jepang nggak bisa main sepak bola, tapi anak-anaknya didoktrin impian masa depan. Bahwa suatu hari Jepang akan bisa berjaya dan bersaing di Piala Dunia. Karena kalau di komiknya Kapten Tsubasa yang lama itu kan mereka sampai ke tingkat Piala Dunia, tapi Piala Dunia Junior ceritanya kan. Dan ternyata Kapten Tsubasa ini membuahkan hasil. Tahun 2002, waktu itu Jepang jadi tuan rumah Piala Dunia. Teman-teman kalau masih ingat tahun 2002, Jepang dan Korea kalau nggak salah ya. Itu jadi tuan rumah Piala Dunia. Kapten tim Jepang waktu Piala Dunia 2002 namanya Hidetoshi Nakata. Nah, ada yang masih ingat nggak pemain ini zaman dulu ya? Dia adalah pemain Jepang pertama yang go international. Waktu dia bermain di liga terbaik di dunia saat itu, yaitu Liga Italia. Pindah-pindah klub, mulai dari Perugia, Parma, AS Roma, ya. Dan dia 2002 dipercaya jadi kaptennya tim Jepang. Hidetoshi Nakata
mengawali ekspansi pemain Jepang ke seluruh dunia. Karena setelah Hidetoshi Nakata bermain di Italia, berikutnya makin banyak pemain-pemain Jepang lain yang bermain di tingkat dunia. Suatu hari Hidetoshi Nakata diwawancara, apa yang menginspirasimu bermain sepak bola? Jawabannya apa? Kapten Tsubasa. Jadi dia adalah penikmat Kapten Tsubasa waktu kecil. Dia terinspirasi oleh Kapten Tsubasa untuk jadi pemain sepak bola yang terbaik. Dan dia mewujudkannya menjadi pemain Jepang pertama yang go international. Nah, Tsubasanya keluar tahun 80, menghasilkan Hidetoshi Nakata 20 tahun kemudian. Menarik ya. Ternyata Jepang itu mereka berani untuk menghayalkan masa depan. Mereka berani untuk ngayal masa depan. Contoh ngayalnya Jepang apa? Yuk kita lihat yang lain. Ini apa? Yuk yang cowok-cowok ini. Gundam. Oh, Gundam. Ini lebih tua lagi dari Kapten Tsubasa. Ini keluarnya tahun 1979. Kebetulan gambar yang saya tampilkan ini memang Gundam yang tahun 79, Gundam paling pertama. Yang saya tampilkan gambarnya sekarang ini. Ya. Kalau yang penggemar Gundam tahu lah pilot legendarisnya, Amuro Ray kan. Kok Mas Surya tahu? Ya iyalah. Ya. Ini Gundam pertama tahun 79. Coba nih bayangin. Tahun 79 kita bisa bayangin nggak waktu itu teknologinya kayak apa? Dunia kita punya teknologi secanggih apa sih tahun 79? Ya kan? Biasa aja, TV, radio, ya kan? Telepon juga belum tentu semua rumah punya, ya nggak? Telepon rumah itu belum tentu semua rumah punya zaman tahun 79 itu. Tapi di tahun-tahun itu, bayangin, Jepang bisa menghayalkan sebuah teknologi militer, robot raksasa, yang di dalamnya dikendalikan oleh manusia. Dan Gundam bukan yang pertama. Karena sebelum Gundam, ada lagi film anak-anak, judulnya Voltus 5. Kok tahu juga ya? Jadi sebelum Gundam itu ada lagi Voltus 5. Itu yang paling pertama ngawalin. Ada robot raksasa, dikendalikan sama manusia. Itu teknologi. Jadi di tahun 70-an itu Jepang udah mikirin, wih teknologinya bisa segila itu ya. Di saat dunia nyata mereka bahkan belum tentu semua orang punya telepon. Kira-kira pasti tahu dong, film apa yang terkenal di Indonesia dari Jepang yang itu ngajak kita berhayal tentang teknologi masa depan. Film apa? Yang terkenal di Indonesia? Oh, Astro Boy ya. Just info, Astro Boy itu versi Amerika. Versi Jepang aslinya namanya Tetsuwan Atom. Tetsuwan Atom itu adalah film kartun Jepang pertama tahun 60. Komiknya keluar tahun 50-an. Jadi Osamu Tezuka tahun 50-an itu sudah menghayalkan dunia penuh dengan robot. Gila nggak? Tahun 50-an Osamu Tezuka itu sudah menghayalkan dunia penuh dengan robot. Gila kan? Nah, tuh betul Doraemon ya. Doraemon itu tahun 1970, lebih tua dari Gundam. Tapi bayangin ya. Tahun 70-an Fujiko Fujio ya, itu menghayalkan abad ke-22 di mana dunia ini penuh dengan teknologi-teknologi canggih yang serba bisa.
itu dikhayalkan seorang Fujiko F. Fujio tahun 1970. Pertanyaan berikutnya, tahun 1970 anak-anak Indonesia dijejalin apa? Nggak usah 1970. Anak-anak zaman sekarang dijejalin apa? Sinetron, Cinta Segitiga, Cinta Segi Empat, Putri yang Tertukar. Oh, itu zaman dulu ya. Sekarang Ikatan Cinta tuh. Kalau saya nyebut Putri yang Tertukar ketahuan generasinya ya. Anak jalanan. Ini adalah kekuatan dari imajinasi. Yang nonton anak-anak. Begitu anak-anak nonton Gundam, begitu anak-anak nonton Doraemon, mereka jadi menghayalkan teknologi, maka mereka jadi pengen untuk belajar tentang teknologi. Kekuatan dari imajinasi. Karena itu Albert Einstein yang menemukan E sama dengan MC kuadrat, ya, teori relativitas, dia sendiri mengatakan bahwa imajinasi bahkan lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Karena imajinasi itulah yang melahirkan ilmu pengetahuan. Pertanyaannya, kita berani berimajinasi enggak? Kalau kita mencintai status quo, ya apa? Berarti kita tidak berani berimajinasi. Karena kita hanya ingin sesuatu yang dulu-dulu saja. Sesuatu yang sudah ada aja. Kita nggak berani. Kita tidak berani memikirkan sesuatu yang berbeda. Sekarang begini, ya. Imajinasi ya. Bayangin ya, jangan-jangan di masa depan semua pekerja kita itu digantikan sama mesin. Terus itu kan imajinasi. Terus sebagian orang yang pecinta status quo mengatakan nggak mungkin, belum sudah nggak mungkin. Nah itu ciri-ciri status quo. Belum sudah bilang nggak mungkin. Kita itu perlu personal touch katanya. Nggak mungkin manusia tergantikan oleh mesin. Nggak mungkin. Wah kan? Nggak mungkin. Ya kan? Sekarang kalau kita mau pesen tiket pesawat, kita berkomunikasi sama mesin apa sama orang? Kalau saya mending berkomunikasi sama mesin, buka Traveloka, selesai. Nggak ngubungin orang, nggak nelpon orang. Traveloka, tek-tek. Pesan kamar hotel, Oyo, Red Doors, Agoda, mesin semua sudah. Customer service di bank itu makin menipis, karena makin jarang orang ke bank. Kenapa? Untuk urusan duit, komunikasinya udah sama mesin. Transfer internet banking, ATM, itu udah sama mesin semua. Ya kan? Jadi kita sedang menuju ke dunia yang sudah dikhayalkan oleh Osamu Tezuka tahun 50-an. Di mana kita hidup bersama mesin. Tapi orang-orang yang mencintai status quo, dia akan mengatakan, tidak mungkin. Nggak mungkin. Semua nggak mungkin. Karena nggak berani berimajinasi. Dan orang-orang yang tidak berani berimajinasi, jangan harap bisa fleksibel menghadapi perubahan. Karena bagi dia tidak ada yang harusnya tidak ada yang berubah bagi dia. Tapi kenyataannya dunia berubah. Gitu ya. Seperti kita seringkali mungkin dulu pernah bilang sama anak-anak kita, atau mungkin kita waktu masih kecil sering dibilangin orang tua kita misalnya, ngapain sih nonton Doraemon? Gak mungkin orang bisa kayak gitu itu. Ngayal kamu. Wah gitu kan. Ngayal kamu. Gak mungkin bisa kayak gitu. Ngayal. Ngapain sih? Orang Jepang itu loh justru nyuruh anak-anaknya ngayal. Nah kita dilarang-larang ngayal ya.
Orang Jepang itu ngayal sebelum Doraemon, sejak zaman Osamu Tezuka mereka udah menghayalkan dunia itu robot gitu. Terminator itu udah ketinggalan zaman. Dunia kayak Terminator itu sudah dibayangkan sama pembuatnya Tetsuan Atom itu sejak tahun 50-an. Itu. Betapa cepatnya orang-orang Jepang membayangkan teknologi. Ya. Ngeri ya. Tapi itu semua adalah hasil dari imajinasi. Kita juga disuruh ngayal, Coach. Apa? Tapi ngayalnya Jungkook gitu, Taehyung. Ya elah. Ngayal masa depan. Ngayal yang tidak ada. Kalau yang ada itu nggak ngayal namanya itu. Ya. Nah. So, oke, raise hand nih. Mas Makinun. Ada Ya. pertanyaan apa? Ada. Ini Apa? orang-orang Jepang itu kenapa ya memunculkan imajinasi itu terus kok bisa seperti itu? Munculnya mereka dari mana? Kan pasti ada latar belakang mereka berimajinasi. Atau memang ada praktek khusus ya? Gitu, Coach. Kenapa ya? Jadi gini, Jepang itu sebenarnya kalau kita tilik dari sejarahnya, Jepang itu kan tahun 45 hancur lebur gara-gara bom Hiroshima dan Nagasaki. Kehancuran Jepang itu saat mereka bangkit dengan teknologi yang terbatas, dengan sumber daya yang terbatas. Ya. Karena mereka penuh dengan keterbatasan, maka mereka tidak bisa mewujudkan banyak hal dengan teknologi, karena teknologi mereka ketinggalan. Yang mereka bisa lakukan adalah menghayalkan teknologi itu lewat film-film kartun dan komik-komik mereka. Jadi, ngayalnya Jepang itu sebenarnya berawal dari kesulitan dan keterbatasan. Nah, ini kita bisa lihat betapa keterbatasan itu ternyata melahirkan anugerah bagi Jepang. Ya. Sejarahnya gitu sebenarnya. Di saat Jepang itu penuh dengan keterbatasan, kita merdeka dan dimanja sama pemerintah kan gitu. Apalagi zaman Presiden Soeharto kan kita dimanja banget ya. Segala gampang ya. Asal nggak ngelawan pemerintah gitu kan. Kita udah terlalu dimanja dengan keadaan. Gitu sih. Jadi teman-teman, hati-hati dengan pikiran kita. Terutama saat kita sudah kadung menyabotase pikiran kita. Mengatakan nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya masih ingat waktu COVID kemarin. Waktu COVID kemarin, mulai rame di Indonesia tahun bulan Maret 2020 ya. Kebetulan saya punya bisnis di bidang kursus dan pelatihan. Kursus dan pelatihan di bidang public speaking. Ya biasalah kalau kita berbisnis di satu bidang kan kita seringkali gaul sama teman-teman yang sebidang. Misalnya kalau teman-teman bisnis travel umroh biasanya kan punya lingkungan atau pergaulan sesama bisnis travel umroh biasanya kan begitu ya. Termasuk saya juga sama teman-teman ada tuh pergaulannya. Oh teman-teman ya sama-sama pemilik kursus dan pelatihan gitu ya, pelatihan soft skill dan sebagainya. Waktu COVID kita nggak boleh ngumpul, otomatis sesi-sesi pelatihan dan kursus itu nggak bisa dijalankan saat itu. Mati dong bisnis. Maka sebagian beralih ke online dengan apapun keterbatasan itu. Lalu suara-suara yang banyak saat itu di antara teman-teman adalah begini. Jangan beralih ke online gitu kan ya. Kita itu nggak mungkin bisa memberikan pelayanan yang sebaik offline gitu. Kita nggak boleh zolim sama pasar kita. Kalau kita online kan kualitasnya jadi jelek ya kan.
Tenang aja lah, COVID udah bentar lagi COVID berakhir kok, insya Allah. Ya, kita sabar aja nunggu. Ada yang gitu. Di saat yang lain berusaha mencari cara gimana sesi-sesi online itu bisa sebagus offline. Teman-teman yang tadi saya ceritakan, mereka selalu mengatakan, udah nggak mungkin online itu bisa sebagus offline. Nggak mungkin. Ya kan? Akhirnya, orang-orang yang tadi bilang, nggak mungkin, udahlah COVID bentar lagi berakhir, tenang aja, begitu kan ya. Mati sekarang bisnisnya. Dan orang-orang yang tadinya berusaha mencari cara supaya gimana sesi-sesi pelatihan itu yang online bisa sebagus offline, awalnya jelek semua. Tapi seiring dengan proses belajar, akhirnya banyak kok sekarang yang bisa ngajar dan melatih orang sesi online, tapi juga sebagus offline. Banyak sekarang. Sudah ditemukan cara-caranya. Dulu belum ketemu caranya. Sekarang sudah banyak ditemukan, bahkan sekarang banyak diajarkan. Yang nggak mungkin ternyata bisa. Tuh. Kan gitulah kita status quo. Makanya teman-teman, kita belajar dari Jepang. Jepang itu membangun lingkungan. Saya ulangi ya. Jepang itu membangun lingkungan yang cocok untuk orang berimajinasi. Sama seperti kita, orang tua kita membangun lingkungan yang cocok bagi kita untuk belajar jalan. Maka kita bisa belajar sendiri, ya kan? Orang Jepang itu membangun lingkungan berupa hiburan-hiburan, TV, komik, dan sebagainya. Semua itu untuk mengajari anak-anak mereka berimajinasi. Anak-anak itu nggak diajarin, ayo kita berimajinasi. Enggak, cukup disediakan aja lingkungannya. Komik-komiknya, ya kan? Film-filmnya. Disediain aja. Tuh. Sedangkan kita seringkali dihadapkan pada lingkungan-lingkungan yang memang mendukung status quo. Lingkungan kita, ya kan? Kalau ada yang baru nggak berani, ya kan? Kalau ada yang baru dianggap membangkang. Itu kan lingkungan-lingkungan kita itu begitu. Yang baru dianggap membangkang, gitu kan? Yang beda dianggap salah, begitu. Makanya kunci dari kita membangun dan menumbuhkan diri adalah pertama kita cari lingkungan yang tepat. Lingkungan yang menghargai kebaruan. Lingkungan yang menghargai ide-ide. Lingkungan yang mau menerima pikiran terbuka. Cari lingkungan yang tepat. Itu penting. Belajar itu adalah bukan soal kita itu diajarin apa, enggak. Tapi kalau kita mau belajar dan bertumbuh, dimulai dari cari lingkungan yang memang bisa menumbuhkan kita. Seperti Jepang yang membangun lingkungan yang menumbuhkan anak-anak yang imajinasi. Pertanyaannya, selama ini kita hidupnya sama siapa? Ini nyambung dengan materi yang sebelumnya. Ya kan? Winning circle. Teman-teman terdekat kita itu menentukan kita seperti apa. Kita itu hidupnya sama siapa? Kita itu bertemannya sama siapa? Kita itu bergabungnya dengan komunitas yang mana? Itu menentukan hidup kita. Itu kunci yang pertama. Cari lingkungan yang tepat. Nah, yang kedua, kalau kita mau belajar dan senantiasa bertumbuh, kita perlu menentukan mentor yang tepat juga. Salah satu lingkungan kita itu adalah manusia. Carilah orang lain yang bisa ngajarin kita. Ini juga penting. Ya kan? Cari lingkungan yang tepat, cari orang lain yang bisa ngajarin kita. Tuh. Cari orang lain yang bisa bimbing kita. Cari orang lain yang mau menyediakan waktu dan tenaganya untuk mendampingi kita bertumbuh. Tuh, tentukan mentor yang tepat.
biasanya akan terjadi percepatan demi percepatan kalau kita menggunakan jasa atau misalnya kita meminta tolong seorang mentor. Ya. Ketiga, nah ini juga penting, perbanyak aja eksperimen. Banyak-banyaklah mencoba hal baru, terutama yang masih muda-muda. Yang sudah senior juga boleh, nggak apa-apa. Tapi terutama bagi yang masih muda-muda, cobalah perbanyak mencoba hal baru. Jangan puas dengan hanya satu hal. Duh, nanti kalau nggak bisa gimana? Ya namanya juga nyoba, itulah eksperimen. Boleh salah, gitu kan. Kalau yang tadi misalnya ya, nggak pernah jadi pemimpin, coba aja inisiatif, saya mau mimpin proyek. Salah rapopo, namanya juga nyoba, bereksperimen kan. Yang tadinya mungkin nggak pernah nyoba bisnis, coba aja berbisnis kecil-kecilan. Eksperimen, salah rapopo. Ya. Yang tadinya belum pernah ikut proyek sosial, coba aja ikut proyek sosial. Lakukan hal-hal yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, jangan cuman nyaman dengan apa yang sudah biasa kita lakukan. Oh, saya ngelihat di chat ya, Mas Makinun game online. Yang selama ini nggak pernah tahu game online, coba-cobalah dikit-dikit game online. Nggak apa-apa kok. Duh, Mas Surya kok ngomong gitu? Oh iya nggak apa-apa. Kenapa harus kita tolak game online itu? Kita akan menemukan banyak hal di situ. Namanya juga eksperimen. Ya kan? Coba-cobalah, coba-coba doang. Ya kan? Saya dulu coba bereksperimen Mobile Legends. Oh, ada yang main lah di sini pasti ya. Ternyata saya menemukan banyak hal yang positif di sana. Di Mobile Legends. Ya. Yang belum pernah bikin film, coba-coba bikin film. Pokoknya coba apapun. Perbanyak nyoba sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Karena kalau misalnya kita sering mencoba hal baru, pengalaman kita akan kaya. Kita jadi lebih mudah mengimajinasikan sesuatu. Kenapa sih orang sulit berimajinasi? Ya karena bahan untuk imajinasinya nggak ada sih, ya kan? Tapi kalau kita banyak mencoba banyak hal, bahan imajinasi kita jadi banyak. Ya. Kalau ketagihan negatif setelah mencoba gimana? Nah, itu kalau ketagihan terus negatif, itu sih tinggal kita aja manfaatinnya. Banyak loh orang yang ketagihan game online terus dapat teman baru kok. Banyak. Jadi kalau kita takut ketagihan berarti kita nggak siap bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Kita aja udah gede kan, kita bisa mengukur. Yang jelas jangan terlalu ekstrim lah. Kita menolak sepenuhnya game online. Gitu ya. Wah, game online itu apa namanya? Bikin kecanduan misalnya kan. Kadang-kadang begini, kita itu takut berimajinasi gitu teman-teman. Belum udah bilang game online itu bikin orang kecanduan. Coba kalau kita bicara statistik aja, dari 100% orang yang main game online, berapa persen sih yang kecanduan? Sebagian kecil. Berarti kalau misalnya kita mengatakan game online itu bikin kecanduan, itu tuduhan serius itu. Saya bukan pemain game online, sekarang saya udah berhenti Mobile Legends. Tapi saya tidak menolak game online. Kalau kita mengatakan game online itu bikin kecanduan, itu tuduhan serius. Karena apa? Karena jumlah orang yang kecanduan itu jauh lebih sedikit daripada orang yang main. Berarti pasti dia kecanduan karena ada faktor lain, bukan karena game online-nya. Iya nggak? Karena toh dari yang main yang kecanduan itu sedikit sekali. Betul kan? Itu. Cara edukasi ke anak kecil yang di bawah umur, itu nanti kita bahas di lain waktu ya. Yang jelas gini, kebanyakan anak kecanduan game online itu bukan karena gamenya, tapi karena komunikasi yang buruk orang tua ke anak. Karena jauh lebih banyak orang yang main game online, oke,
tapi komunikasi orang tua ke anaknya baik, maka anak itu tidak kecanduan. Jauh lebih banyak jumlahnya kayak gitu. Jadi masalah utamanya adalah komunikasi orang tua ke anak, bukan salah game online-nya. Jadi kasihan game online itu suka dijadikan tersangka, padahal tersangkanya bukan dia, gitu ya. Karena ternyata begini teman-teman. Ini mari kita coba berani. Ini juga baru saya temukan setelah saya coba berani bereksperimen. Dulu saya cukup menolak yang namanya game online. Atau game secara keseluruhan. Jadi saya sempat dulu itu waktu remaja, memang pemain game. Sega, Nintendo, PlayStation itu saya pemain banget. Habis itu saya melewati masa-masa di mana saya anti banget sama game. Karena saya merasa game itu buang waktu. Game itu bikin kecanduan. Game itu bikin gak manfaat. Misalnya begitu ya. Setelah itu saya coba-coba lagi, mencoba bereksperimen, memasuki dunia game. Game analog, game digital, dan sebagainya. Ternyata luar biasanya adalah begini. Orang-orang yang sering main game, ternyata lebih siap untuk diajak mikir hal-hal yang berat. Misalnya saya lagi bisnis nih, bicaraan strategi bisnis. Ternyata bicarain strategi bisnis itu jauh lebih nyambung sama orang yang sering main game daripada enggak. Jadi orang yang suka main game itu mereka lebih siap untuk diajak mikir strategi yang berat. Kenapa? Karena mereka udah sering memikirkan strategi. Cuman bedanya strategi yang mereka pakai itu mikirin di dalam game. Tapi mereka udah biasa mikir strategi gitu. Pikirannya lebih jalan ternyata. Kalau kita belum sudah tidak berani berimajinasi dan kita langsung mengatakan, wah game itu bikin kecanduan, kita nggak akan pernah menemukan potensi-potensi para gamers yang ternyata otaknya luar biasa. Nah ini kita mulai belajar untuk melawan status quo kita sendiri ya teman-teman ya. Cobalah kita bereksperimen, berani melihat keluar gitu loh. Kita jangan kayak orang tua yang tadi saya ceritain itu. Ngapain sih nonton Doraemon, ngayal aja kamu. Kita jangan sampai kayak gitulah. Ya. Ngapain sih nonton Doraemon, ngayal aja. Nggak mungkin kayak gitu lah. Padahal orang Jepang menggunakan itu untuk bikin anak-anaknya ngayal. Jangan lagi batasi kita dengan yang begitu-begitu. Disitulah kita siap berimajinasi, siap menghadapi perubahan. Kalau kita siap untuk tidak lagi membelenggu pikiran kita, siap untuk menerima, lebih terbuka terhadap hal-hal yang selama ini mungkin kita tolak, jangan-jangan disitulah justru peluang kita untuk bisa menghadapi berbagai perubahan yang semakin tidak pasti sekarang. Karena perubahan hari ini makin kacau. Cara nanggepin, nyikapin orang dewasa yang ngejatuhin cita-cita kita gimana gitu kan. Waduh, ya jangan salahin orang dewasanya. Setiap orang jatuhin cita-cita kita kan maksudnya juga baik. Itu sih tinggal kitanya aja yang memilih dan memilah dalam pikiran kita ya. Orang boleh jatuhin kita, tapi yang mengizinkan kita jatuh siapa? Kita sendiri. Orang boleh menjatuhkan kita, tapi kita tidak akan jatuh kalau kita tidak mengizinkan. Masalahnya kita selama ini mengizinkan gitu. Mengizinkan orang itu menjatuhkan kita. Bilang, oh kamu nggak mungkin bisa gitu kan. Terus kita telan mentah-mentah. Nah itu berarti kan kita mengizinkan, tuh, benar nggak? Sekali lagi orang boleh menjatuhkan kita, tapi kitalah yang mengizinkan sebenarnya diri kita betul-betul jatuh atau tidak. Self responsibility, kita pernah bahas kan? Self responsibility, tanggung jawab kita sendiri. Gitu. Kalau nasihatnya Mahatma Gandhi, live as you will die tomorrow, learn as if you will live forever. Hiduplah seperti
kau akan mati esok. Belajarlah, bertumbuhlah seperti kau akan hidup selamanya. Jadi selalu semangat untuk belajar hal baru, memperbaharui diri, buka pikiran kita terhadap imajinasi-imajinasi, hal-hal yang mungkin selama ini kita tolak, coba kita lihat. Coba kita selidiki lagi. Coba kita sesekali mencoba hal-hal yang selama ini kita tolak. Kecuali hal-hal yang haram ya. Kalau yang haram jangan. Kalau saya Muslim, selama ini saya menolak bir. Saya coba-coba bir, enggak, jangan. Tetap ada batasan. Tapi kalau game online kan tidak haram, ya kan? Selama bukan sesuatu yang haram, tapi kalau kita selama ini kita menolak, enggak ada salahnya sesekali kita coba. Jangan-jangan di sana banyak potensi yang selama ini kita tidak tahu, dan itu justru menyelamatkan kita di masa depan. Jangan lagi kita bersantai di atas status quo kita. Jangan sampai kita jadi kodak yang merasa bahwa role film itu akan bertahan selamanya, padahal dunia tidak bertahan selamanya. Gitu teman-teman. Oke, ada pertanyaan tak jawab dulu ya. Boleh nggak sih membuktikan kalau kita bisa ke orang yang pernah ngerendahin kita? Salah nggak sih? Ya boleh-boleh aja. Asal dibuktiin, bukan diomongin ya. Kita banyak ngomong juga percuma. Kalau memang mau buktiin, buktiin gitu. Wah, kamu mana bisa bisnis gitu ya. Nggak usah banyak ngomong, aku bisa kok bisnis gitu. Buktiin aja bisnismu sukses gitu kan. Membuktikan itu dengan hasil, bukan dengan kata-kata. Boleh. Begitu ya. Lebih tepatnya pengen sombong gitu. Yang mau disombongin apa? Keberhasilan kita. Ya, terserah sih kalau mau nyombongin keberhasilan kita di depan yang pernah ngerendahin kita. Yang penting buktiin aja dulu. PR kita kan di situ. Bukan banyak ngomongnya, tapi banyak buktinya. Gitu ya, Mas atau Mbak Oppo F3. Saya nggak tahu namanya siapa. Namanya Oppo F3. Gitu, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Coach atas uraiannya, penjelasannya. Mungkin di sini ada yang mau bertanya secara langsung, nggak apa-apa, monggo, biar bisa langsung direspon juga gitu pertanyaannya. Jawaban dari Coach-nya. Ada? Kalau nggak ada nanti saya yang nanya. Moderator. Nggak ada nih, benar, seriusan. Berarti enggak, soalnya kalau nggak ada yang nanya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama tuh nggak ngerti sama sekali. Jadi nggak tahu apa yang harus ditanyain. Atau yang kedua justru bagus, udah ngerti semua ya Coach, saking jelasnya gitu penjelasan Coach ini. Tapi masalahnya ini yang mana nih kira-kira? Hanya yang pertama deh. Oh, ini ada yang bertanya, raise hand nih. Kak Makinun, monggo Kak. Ya. Nanya langsung aja ya, monggo. Nah, oke. Coach, ini kan sempat tadi disinggung bahwa kadang ada beberapa kartu yang sudah disampaikan itu nanti ke depan dunia ini akan dipenuhi dengan robot atau banyak robot yang menjalankan kehidupan kita gitu misalnya. Lalu imajinasi itu kan ada yang positif, malah lebih cenderung negatif gitu. Para pekerja yang biasanya dikerjakan manusia malah tidak dikerjakan oleh manusia. Akhirnya banyak pengangguran yang menumpuk di Indonesia gitu. Nah, kira-kira bagaimana cara menanggapi itu, Coach? Nah, itu kalau kayak gitu masih berpikir status quo itu. Kita belum mau berimajinasi bahwa sebenarnya robot itu mempermudah hidup kita. Kita begitu takut gitu lama perubahan. Sekarang gini, Mas Makinon sehari-hari naik apa?
Kemana, Coach? Ya, kemana-mana. Jalan sih. Jalan. Iya. Jalan Ke kaki. kampus misalnya. Jalan kaki. Iya. Oke. Pernah naik motor atau mobil? Oh, pernah. Pernah ya. Pernah, Coach. Oke. Pertanyaannya, adanya motor atau mobil mempermudah atau mempersulit kita? Mempermudah. Ya, kalau adanya motor atau mobil mempermudah kita, kenapa kita mengatakan bahwa robot di masa depan itu mempersulit kita? Prinsipnya kan sama, menggantikan sebagian tugas manusia. Yang aku pertanyakan itu pengaruhnya nanti ke depan gitu kan. Karena kalau misal seperti itu dilakukan gitu kan, terus banyak pengangguran, terus banyak itu pengaruhnya ke sosial gitu loh, Coach. Iya, berarti kan gini, banyak yang pengangguran berarti kan tidak siap. Dan kalau lingkungan tidak siap itu ya juga bukan salah mereka, salah kita juga jangan-jangan. Kita nggak bantuin mereka gitu. Tapi sebenarnya saat sebagian dari tugas kita digantikan oleh robot, kita bisa berfokus melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Kita bisa berfokus melakukan hal-hal yang lebih banyak memberdayakan pikiran kita daripada sekedar fisik kan. Benar nggak? Berarti seharusnya daya pikir kita juga akan semakin tinggi dong. Seharusnya. Kecuali kalau kita dengan mesin malah kita malas mikir. Nah ini beda. Ada orang-orang yang begitu sebagian tugasnya dikerjakan oleh mesin, dia jadi malas. Ada orang-orang yang begitu sebagian tugasnya digantikan oleh mesin, dia jadi mengoptimalkan sebagian energinya untuk berpikir. Nah, yang kehilangan pekerjaan itu biasanya yang merasa bahwa dirinya tidak bisa berpikir, ya kan? Mesin bikin males, gitu kan? Nggak bisa apa-apa lagi, ya sudah gimana lagi, gitu kan? Itu tugas kita. Gitu. Tapi gini, mau sekuat apapun kita menolak, masa depan kita akan pasti seperti itu. Wis, percaya sama saya. Tolakan aja udah. Ayo teman-teman kita semua sekarang menolak teknologi rame-rame. Nggak bakal menang. Kita sadari masa depan kita tuh teknologi akan semakin canggih. Semakin banyak pekerjaan manusia akan digantikan oleh mesin. Itu sudah niscaya, udah. Ya. Pertanyaannya, kita mau nolak atau kita mau menyesuaikan diri? Nih, Mas Farhan di ini nih di chat adaptasi. Kita mau adaptasi atau kita mau mengutuk itu? Nggak selesai-selesai kalau kita mengutuk, ya nggak? Ayo kita gunakan imajinasi kita. Kalau dunia ini sudah diganti dengan mesin, kira-kira kita bisa ngapain lagi ya? Enak. Bener nggak? Apalagi yang bisa kita lakukan karena sebagian besar tugas kita sudah dimudahkan oleh mesin. Ya kan? Ayo berimajinasi. Kita bisa apa lagi? Kita bisa apa lagi? Kita bisa apa lagi? Kita bisa apa lagi? Bukan berpikir, kenapa sih ada mesin? Kenapa sih ada mesin? Kenapa sih ada mesin? Tapi kita berpikir, ayo kita bisa apa lagi? Kita bisa apa lagi? Itu kita imajinasi. Gitu ya. Nah, terus kalau dampak sosialnya nanti orang-orang jadi kehilangan pekerjaan, ya mungkin sebagiannya itu tanggung jawab kita. Gitu. Ayo kita ajak orang-orang untuk lebih siap menghadapi itu. Gitu. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Loh, Mas Gama ini bagus nih. Ketika semua diganti dengan mesin, nggak bakal ada pengangguran dong. Kan ada lapangan pekerjaan baru. Contoh yang buat mesinnya kan kesempatan baru. Cuman problemnya, nah ini problemnya ya. Ini bagus nih Mas Gama. Problemnya adalah tidak semua orang mau belajar hal baru. Ya. Inilah yang tadi saya sebut. Orang yang mau belajar hal baru, dia akan survive. Kayak tadi tuh, begitu orang pada Zoom, dia belajar Zoom, dia belajar komunikasi jarak jauh, dia akan survive. Begitu diganti oleh mesin, nanti pasti gini,
pasti perubahan itu membuat sebagian profesi mati dan akan muncul profesi baru. Benar nggak? Lah orang-orang yang kehilangan pekerjaan ini mau belajar hal baru enggak? Iya kan? Loh, susah dong belajar hal baru. Ya, belum udah bilang susah. Lah padahal pekerjaan YouTuber itu belum lama loh. Baru berapa tahun terakhir. Tapi ada orang-orang yang sudah mulai dari bawah dia bisa jadi YouTuber. Dia mau belajar kok. Iya kan? YouTuber itu kan bukan profesi yang ada sejak 30 tahun yang lalu, enggak. Paling baru populer 10 tahun terakhir. Yang sebelumnya tidak pernah ada. Berarti kan orang-orang yang berhasil di dunia YouTuber itu dia belajar hal baru, betul kan? Di saat orang lain tidak mau belajar itu gitu. Tahun 2017. 2017. Waktu itu di tahun itu bulan Oktober Jasa Marga punya kebijakan apa? Masih ingat nggak teman-teman? Bulan Oktober tahun 2017 Jasa Marga punya kebijakan apa? Mungkin masih ingat. Mengganti semua petugas tolnya dengan e-tol. Masih ingat? Nah, berarti kan betapa banyak orang-orang petugas jalan tol itu yang akan kehilangan pekerjaannya yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Waktu itu saya diajak sama teman saya. Jadi teman saya punya proyek pelatihan di Jasa Marga. Saya diajak sama dia. Ngapain? Ini Mas Surya mau motivasi para petugas tol yang habis ini mau dipindah kerjakan. Waduh, saya bilang ini orang-orang yang merasa dirinya akan di PHK, merasa loh ya. Gara-gara ada kebijakan e-tol itu. Disuruh ngomong di depan mereka saya. Ternyata memang curhatan mereka gitu. Perusahaan itu berjanji tidak akan mem-PHK mereka sebenarnya. Jasa Marga itu berjanji tidak akan mem-PHK mereka. Orang-orang yang tidak lagi menjadi petugas tol gara-gara kebijakan e-tol itu sudah disiapkan tempat baru, posisi baru, pekerjaan baru. Sama Jasa Marga udah. Cuman keluhan para petugas tolnya itu apa? Masa kita harus belajar hal baru lagi? Kita lo sudah bertahun-tahun kerja sebagai petugas tol, udah ngerti lah gimana kerjanya. Sekarang masa sih saya harus belajar hal baru lagi? Berarti yang salah siapa? Jasa Marga atau orang-orangnya? Pertanyaan saya yang salah Jasa Marga atau orang-orangnya? Orang-orang. Ya orang-orangnya. Jasa Marga udah baik nih, ada tempat baru, kalian nggak ada PHK. Tapi merekanya, masa kita harus belajar hal baru lagi dari nol? Bukan. Padahal dunia hari ini menuntut kita segera belajar sesuatu yang baru dari nol. Jangan heran tiba-tiba nanti, sekarang nih misalnya, yang pakai Apple lagi populer Clubhouse, ya kan? Saya belum buka karena saya nggak pakai Apple. Clubhouse. Orang-orang yang akan bermain di situ harus belajar hal baru lagi, betul nggak? Terus tiba-tiba teknologi handphone berubah, kita harus belajar hal baru lagi, betul nggak? Habis pandemi corona nanti nggak tahu akan ada kejadian apa lagi, perkembangan teknologi apa lagi, kita harus selalu belajar hal baru, betul kan? Jadi memang kita tuh harus selalu dituntut belajar hal baru. Lah kalau kita nggak mau belajar hal baru, ya wajar kita yang tergerus gitu loh. Apalagi sekarang, zaman era digital sekarang, segalanya berubah dalam hitungan hari. Kalau zaman dulu, segalanya berubah dalam hitungan puluhan tahun. Jadi apa yang berlaku hari ini masih berlaku sampai 10 tahun ke depan. Zaman dulu. Nggak ada yang berubah sampai 10 tahun ke depan. Tapi hari ini, perubahan bisa terjadi dalam hitungan hari. Bisa aja tiba-tiba besok terjadi perubahan dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis kita, di tempat kita bekerja yang merubah segalanya. Hanya dalam hitungan hari. Yang memaksa kita harus belajar hal baru lagi. Ya memang kodratnya kita harus belajar hal baru. Dan sebenarnya kita bisa. Dari kecil kita udah biasa belajar. Cuman masalahnya, kitanya begitu makin dewasa, makin mencintai status quo. Balik lagi ke situ. Makanya tadi saya mengajak, ayolah kita mulai sekarang membiasakan diri untuk bereksperimen. Ayolah kita coba mencoba hal baru, itu kan berarti kita
belajar hal baru kan. Kita biasakan belajar hal baru lah. Gitu. Ya kan? Bereksperimen, nyoba hal baru, 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 nyoba hal baru. Gitu. Oke, di chat gimana langkah atau cara menemukan mentor yang tepat? Waduh. Langkah atau cara menemukan dan menentukan mentor yang tepat. Simple. Kita mau belajar tentang apa? Cari orang yang sudah bisa, datengin dia, minta dia ngajarin kita. Selesai. Wes. Pertanyaannya mau dilakuin nggak? Kita mau belajar tentang bisnis kuliner. Banyak kok di Instagram pelaku-pelaku bisnis kuliner, bahkan nama-nama besar yang bisa kita kontak. Karena Instagram itu mendekatkan yang jauh, ya kan? Saya mau punya bisnis kuliner, oke itu ada yang pemiliknya warung steak misalnya, Mas Jody Warung gitu kan. Tuh, coba kontak Instagramnya. Waduh, emang dia mau ngelayanin curhatan saya gitu. Belum juga dicoba ya kan. Udah bilang, emang dia mau gitu kan. Nah, kita coba aja udah. Coba aja. Cari pebisnis kuliner di Instagram banyak tuh. Ajak ngobrol semua. Minta dia ngajarin. Gitu aja. Kalau dia bilang, coba ayo datang ke tempat saya, nanti kita ngobrol. Datengin. Kan adab berguru itu begitu ya. Guru itu didatangi bukan mendatangi. Jadi, misalnya ngobrol dengan seorang mentor gitu. Ayo datang ke tempat saya. Mas di mana? Saya di Jogja, padahal kita di Jakarta misalnya. Belum kita udah bilang gini, wah jauh ya mas ya. Lah yang butuh siapa? Jauh ya mas ya. Kapan mas ke kota saya? Gitu itu udah sikap-sikapnya nggak bakal bikin kita dapat mentor yang baik. Nah, kalau dia ngajak ketemu, ayo sini ngobrol sama saya. Loh, kalau orangnya sudah ngajak ngobrol, berarti dia udah siap ngasih ilmunya ke kita. Apapun lakukan untuk kita ke sana. Beli tiket ke sana, dah. Mas, kapan bisa saya temui? Saya lakukan perjalanan dari Jakarta ke Jogja, misalnya begitu. Oke mas, siap. Saya beli tiket mas. Gitu. Itu sikap belajar namanya. Saya masih ingat dulu, saya punya guru nulis, namanya Pak Bambang Trim. Itu editor kelas 1 di Indonesia. Ya, mungkin nggak banyak nama, di antara teman-teman nggak banyak yang kenal namanya, karena dia itu editor terkenal, maka dikenalnya di kalangan penulis, bukan di kalangan khalayak umum. Tahun 2010, saya coba kontak beliau. Karena saya mau belajar nulis ceritanya. Saya sok kenal sok dekat. Pak Bambang, saya mau belajar nulis. Ternyata direspon. Ayo mas, saya lagi ngadain pelatihan mas. Datang mas. Waktu itu saya tinggalnya di Bandung. Sekarang saya di Surabaya. Dulu waktu itu tinggal di Bandung ya. Ayo mas, saya ada pelatihan di Jogja mas. Karena beliau sehari-hari waktu itu di Solo ya. Waktu itu. Saya ada pelatihan di Jogja. Ikut mas. Nanti kita ngobrol di sana. Oke pak, siap. Berapa pak? Saya juga bingung waktu itu Pak Bambang Trim ngadainnya murah banget. Untuk ukuran kelas beliau kan. 300.000 aja mas. Pak, benar 300 pak? Benar. Oh iya pak, mahalan tiketnya daripada biaya pelatihannya teman-teman. Mahalan tiket ditambah hotel dibanding biaya pelatihan. Siap pak, saya berangkat. Berangkat. Wah, habis itu belajar, ngobrol, balik ya. Dilala beliau kok setelah itu tahun depannya pindah domisili ke Bandung, satu kota sama saya. Sejak saat itu sampai sekarang kami berhubungan baik, beliau jadi guru nulis saya. Saya nulis, saya sering konsultasi ke beliau. Buku saya yang pertama dibantu sama beliau nyelesainnya. Wah, pokoknya ini banget lah. Jadi mentor yang kuat banget buat saya. Kenapa? Karena saya mau mendatangi dia. Nah, teman-teman tadi hubungin orangnya, datengin. Meskipun jauh. Gitu. Monggo kalau ada pertanyaan lagi.
Baik, apakah ada lagi pertanyaan? Nah, ada ini, Coach. Oh. Masukan dan kurikulum seperti apa yang perlu diberikan ke sekolah atau kampus agar bisa mendapatkan lulusan yang kreatif, inovatif, dan mampu thinking out of the box? Ini jawabannya kok rada-rada sensitif ini. Kurikulum seperti apa yang perlu diberikan oleh sekolah dan kampus ya? Ya, banyak sekolah-sekolah, terutama ya, sekolah dan kampus. Saya mohon maaf, ini saya menyampaikan kenyataan, terutama yang negeri, yang tidak memfasilitasi kreativitas dan inovasi. Karena biasanya instansi negeri itu memang budaya status quo-nya kuat banget. Saya katakan banyak, tidak semua. Ya. Budaya status quo-nya kuat banget. Kalau memang misalnya sekolah atau kampus mau mendapatkan lulusan yang kreatif inovatif, jangan terlalu banyak ngajarin mereka ilmu yang sudah ada. Tapi dorong mereka untuk banyak membuat sesuatu yang belum ada. Misalnya ya, guru fisika, jangan cuma ngajarin tentang hukum Newton, ya kan? Tapi coba suruh anak-anaknya bikin mainan aja, yang di dalamnya mengandung prinsip hukum Newton. Tapi bukan belajar hukum Newtonnya secara langsung, bikin mainan. Kalian bikin mainan yang pakai hukum Newton. Hukum Newton itu kayak begini. Nah, kira-kira mainan apa yang bisa memanfaatkan ini? Udah, terserah tuh, mungkin ada aneh-aneh tuh mainannya. Mainan A, mainan B, mainan C gitu kan ya. Suruh mereka presentasi. Kan keren-keren gitu loh jadi hasil karyanya. Jadi suruh mereka membuat karya. Bukan dijejali oleh ilmu yang bahkan sekarang mereka sudah bisa tonton sendiri di YouTube. Bahkan ilmu-ilmu itu seringkali yang mereka dapat di YouTube itu lebih jelas daripada yang dijelasin gurunya di sekolah. Ngeri ya zaman sekarang ya. Sering anak-anak atau remaja atau anak-anak kampus itu bahkan bisa menemukan ilmu yang lebih clear, lebih jelas, dan lebih kaya di YouTube daripada yang dijelasin guru atau dosennya. Ya udah, nggak usah dikasih ilmu-ilmu begitu lagi, suruh aja bikin karya. Jadi bikin mainan yang menggunakan prinsip hukum Newton. Hukum Newtonnya cari di YouTube, belajar sendiri. Bisa anak-anak zaman sekarang begitu. Tonton sendiri di YouTube. Nah, iya kan? Gitu kalau mau kurikulumnya. Tapi guru-gurunya siap nggak? Kan selama ini kalau setiap pembaruan di sekolah itu, pemilik sekolahnya sudah punya semangat 45 untuk memperbarui segala sesuatu, tapi selalu mentok di guru-gurunya yang nggak siap kan. Jadi PR berikutnya adalah mendidik guru-gurunya. Atau kalau nggak mau capek mendidik guru-gurunya, banyaklah rekrut guru-guru yang masih muda. Kurang pengalaman nggak apa-apa, tapi mereka siap berinovasi. Gitu. Oke, mudah-mudahan sudah menjawab ya Pak Jungkung tentang pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan lain? Belum ada? Ini mungkin Coach, kalau gitu, ini kan mungkin sudah jam 9.22 ya, durasinya sudah habis. Nah, kalau misalkan nggak ada pertanyaan lain, mungkin akan ditutup sama Coach-nya. Loh, saya? Iya, maksudnya ditutup closing statement gitu. Oke, sebentar. Ada pertanyaan yang bagus nih dari Pak Jumung. Artinya guru yang baik harus lebih menarik daripada YouTube dan Google? Nggak usah.
Guru yang baik adalah guru yang mampu memanfaatkan YouTube dan Google untuk membuat anak-anaknya lebih kreatif. Kalau disuruh lebih bagus ngajarnya daripada Google dan YouTube, terlalu berat. Dan kalau sudah ada Google dan YouTube, ngapain harus double-double? Nah, ini cara berpikir mesin lagi. Kalau sudah ada yang digantikan oleh mesin, kita nggak perlu menyaingi mesin gitu. Kita lebih fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan dan tidak bisa dilakukan oleh mesin. Kalau kita berusaha menjadi guru yang lebih menarik dari YouTube dan Google, berarti kan kita berusaha menyaingi mesin, benar nggak? Nggak usah. Kita justru belajar melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan mesin. Atau berpikir bagaimana memanfaatkan mesin itu. Karena pada akhirnya mesin itu tergantung yang memanfaatkan. Dan di situ butuh kreativitas gurunya. Gitu. Atau mungkin lebih seperti partner untuk dia bisa belajar ya, Coach ya? Iya, kan akhirnya mesin itu menjadi alat bagi guru gitu. Ya contoh kayak tadi, daripada guru capek-capek jelasin, padahal sudah ada di YouTube, kenapa nggak disuruh aja anak-anaknya nonton YouTube? Selesai kan? Loh, tapi kalau anak-anaknya nonton YouTube, gurunya nggak perlu ngajarin dong. Nah, betul. Kalau anak-anaknya sudah nonton YouTube, gurunya nggak perlu ngajarin. Berarti waktu bersama guru bisa dimanfaatkan untuk gurunya mendampingi anak-anaknya mengerjakan karya dan proyek. Itu kan nggak bisa dilakukan sama mesin, betul nggak? Akhirnya anak-anak itu tidak sekedar menerima ilmu baru, tapi dia membuat karya. Jadi lebih inovatif dan kreatif kan? Tiba-tiba muncullah penemuan sesuatu yang tidak pernah ada dari karya anak-anak. Oh, itu jadi keren gitu loh. Yang selama ini nggak ada waktu untuk itu karena guru-guru itu dikejar oleh tuntutan kurikulum untuk mengajarkan mata kuliah atau mata pelajaran gitu. Yang padahal itu semua sudah ada di YouTube. Iya kan? Gitu. Sama-sama, Pak. Ya. Gitu. Oh, closing statement. Closing statement saya adalah sebesar apapun kita menolak perubahan, perubahan pasti terjadi. Melawan perubahan itu bunuh diri. Maka kalau kita mau survive di perubahan, kita perlu adaptif dengan perubahan. Kita perlu menyesuaikan diri dengan perubahan. Dan itu menuntut kemauan kita untuk belajar dan hal baru. Kenapa saya katakan kemauan? Karena kita sudah pasti mampu. Buktinya sejak kecil kita sudah pembelajar mandiri, ya kan? Kita bukan nggak mampu, kita mampu. Masalahnya mau apa enggak. Jadi tinggal kita kuatkan kemauan kita untuk belajar hal baru sehingga kita bisa fleksibel dan adaptif dengan apapun perubahan dan tidak ketarik atau tidak terkungkung oleh cara-cara lama yang mungkin sudah tidak relevan lagi untuk hari ini. Meskipun dulu cara-cara itu punya masa jayanya sendiri. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Coach Surya, luar biasa ya. Insight-nya sangat banyak yang kita dapatkan. Mungkin untuk ada satu review yang saya akan review ya. Pertama ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk kita menjadi seorang pembelajar. Yang pertama adalah miliki lingkungan yang mendukung kita untuk belajar hal baru. Ini terkait materi yang winning circle yang sebelumnya ya, yang 3. Mungkin rekan-rekan ikut juga. Nah, gimana caranya si lingkungan yang mendukung itu yang seperti apa, itu sudah dibahas pertemuan lalu. Nah, kemudian yang kedua, miliki mentor yang ahli di bidangnya, yang kemudian kita datangi dan kita minta diajari. Seperti itu ya. Nanti teman-teman menentukan ini, mau belajar apa, cari siapa sih yang ahli di bidang itu, yang kita bisa untuk ketemu gitu ya, dan untuk minta belajar seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah cobalah lakukan hal yang baru. Nah, seperti itu ya Coach Surya ya, betul ya.
Oke, pertemuan keempat PD Club ini sekian sampai di sini. Terima kasih banyak Coach Surya atas ilmunya. Terima kasih juga untuk seluruh audiens yang sudah datang dan menyempatkan belajar bersama di sini. Jangan lupa untuk hadir di pertemuan kelima berikutnya 2 pekan lagi ya, ini waktunya ya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak. Sampai bertemu 2 pekan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Ada Pak Joni. Selamat malam Pak Joni. Selamat malam, Coach. Wah, maaf saya ikut agak telat. Nggak apa-apa, Pak. Senang saya, Pak. Siap, baik, teman. Oke, thank you ya semua. Ya, terima kasih. Ya.